Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang berjudul Etika Individu dalam Organisasi dengan dosen pengampu Dr. Hairani Alawiyah Matondang, SPD MSI. Perkenalkan, saya Melanie Dwi Sapitri dan saya Meisara Andriani Tobing. Dan saya Windy Octaviani. Pengertian etika. Etika menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert I adalah merupakan keyakinan mengenai tindakan yang baik dan yang buruk, atau mengenai tindakan yang benar dan yang salah, yang mempengaruhi hal lainnya. Nilai-nilai dalam moral pribadi perseorangan dan dalam konteks sosial yang menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku yang etis atau tidak etis. Pentingnya etika individu dalam organisasi. 1. Membangun reputasi organisasi. 2. Meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi. 3. Mengurangi resiko hukum dan reputasi. 4. Meningkatkan kepuasan karyawan. 5. Mendorong inovasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika individu dalam organisasi. Yang pertama, kepemimpinan. Gaya kepemimpinan organisasi dapat mempengaruhi etika individu. Yang kedua, budaya organisasi. Budaya organisasi yang diwariskan kepada anggota baru dapat mempengaruhi perilaku dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam organisasi. Yang ketiga, tekanan kinerja. Tekanan untuk mencapai target dan kinerja tinggi dapat menggoyah etika individu jika individu merasa terdorong dan mencapai tujuan tanpa memperhatikan cara mencapainya. Yang keempat, norma sosial. Norma sosial yang ada dalam organisasi dan industri dapat mempengaruhi etika individu. Jenis-jenis etika individu. Yang pertama, performa tugas. Jenis etika yang terbentuk dengan adanya keterlibatan individu dengan kegiatan teknis dalam organisasi. Yang kedua, perilaku ancaman. Jenis etika yang terbentuk dari pola perilaku yang negatif. Etika dapat menyebabkan melemahnya kinerja organisasi dan ingin sangat bertentangan dengan aturan organisasi. Ketiga, perilaku organisasi. Jenis etika yang terbentuk karena adanya keinginan untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan individu lainnya dalam organisasi agar bisa bersama-sama dalam mewujudkan tujuan organisasi. Persepsi etika individu. Ketetapan dalam memahami tugas adalah sebuah kondisi di mana terdapat individu yang berhasil mendapatkan pencapaian karena memiliki kesadaran terhadap ruang lingkup kemampuan apa yang harus dimilikinya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan optimal. Kedua, ketetapan dalam memahami kepentingan posisi adalah sebuah kondisi di mana terdapat individu yang memahami kepentingan antar masing-masing tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Ketiga, ketetapan dalam memahami prosedur kinerja adalah sebuah kondisi di mana individu telah memahami tiap prosedur yang diperlakukan setiap menyelesaikan tugas. Studi kasus. Kasus dipaksa lembur hingga bertengkar dengan suami jadi pemicu buruh PT SAI ngamuk. Pegawai lembur tanpa digaji dalam etika organisasi adalah suatu pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika yang seharusnya diterapkan dalam dunia kerja. Hal ini melanggar hak-hak pekerja dan dapat menciptakan ketidakadilan dalam hubungan kerja. Dalam etika bisnis atau organisasi, penting untuk memastikan bahwa pekerja diperlakukan dengan adil dan dihargai atas kontribusi mereka. Lembur yang dilakukan oleh pegawai seharusnya dihargai dan dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks etika organisasi, penting untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan penghargaan terhadap kontribusi pekerja. Perusahaan atau organisasi yang mempraktikkan lembur tanpa pembayaran tidak hanya melanggar etika kerja yang baik, tetapi juga merusak citra dan reputasi mereka. Penting bagi perusahaan atau organisasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang mereka terapkan dalam hal pembayaran lembur sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip etika yang adil. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja, langkah-langkah perbaikan harus diambil untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kerja. Kesimpulan, etika individu dalam organisasi adalah aspek penting yang berkontribusi pada budaya organisasi yang sehat, reputasi yang baik, dan berkelanjutan jangka panjang. Organisasi harus berinvestasi dalam mempromosikan etika individu yang positif melalui berbagai langkah, termasuk menyusun kode etik yang jelas, memberikan pelatihan etika, dan menegakkan sanksi terhadap pelanggaran etika. Dengan demikian, organisasi dapat menciptakan lingkungan di mana etika individu diberdayakan dan dihargai. Terima kasih.